Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, seperti saya informasikan tadi, kita di acara Mutiara Pagi. Hari ini Rabu 29 April 2026. Dan tentunya di sore hari ini, seperti biasa akan ada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH Magister Pendidikan Kristen juga akan hadir gitu ya di acara Mutiara Pagi di ruang dengar Anda. Dan hari ini kita membahas dengan tema membenci sama dengan membunuh gitu ya. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 15. Tentunya juga acara Mutiara Pagi ini direlay langsung oleh Pro 2 dan juga Pro 4 Manado. Dan juga Anda bisa menyaksikan acara kami juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Dan tentunya juga untuk Anda ingin bergabung berinteraksi bersama kami, Anda juga bisa bergabung nanti di 082195835080. Dan baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta pagi hari ini ya. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin. Selamat pagi, apa kabarnya pagi hari ini Pak Pendeta? Ya, puji Tuhan Yesus luar biasa. Wah, dahsyat luar biasa ya. Hari ini kayak nampaknya tidak sabar nih ya untuk menyampaikan firman Tuhan nih Pak Pendeta. Hari ini temanya membenci sama dengan membunuh gitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Okay. Jadi membenci sama dengan membunuh. Ya, bacaannya di 1 Yohanes pasal 3 ya Mbak Yelin, ayat 13 sampai 15. Oke, 1 Yohanes ya. Yohanes 3 ayat 13 sampai 15 ya Pak Pendeta ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk informasinya. Dan silakan Pak Pendeta untuk memulai Mutiara Pagi hari ini firman Tuhan yang ingin dibagikan, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, firman kebenaran, juru selamat dunia yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman, dan biar kiranya kami juga mampu mempraktikkan firman dalam hidup kami. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani bersama dengan tim yang ada diberkati oleh Tuhan, bahkan semua yang mendengar lewat Radio Republik Indonesia, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, semua ada dalam berkat Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan berlaku. Dalam nama Yesus firman kebenaran kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kami ulangi, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Membenci sama dengan membunuh. Saudara, kenapa tema ini diangkat? Tentunya ada dasarnya. Dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-12, di sana ada kisah tentang Kain dan Habel. Dikutip dari Injil, dari Kejadian pasalnya yang keempat, ya, itu diingatkan kepada kita bagaimana Kain dapat membunuh Habel adiknya karena dia sangat membenci saudaranya. Kebencian itu muncul akibat rasa iri terhadap Habel adiknya. Kenapa ada rasa iri? Karena dia melihat hanya persembahan daripada Habel yang diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Padahal ini bicara soal kesungguhan, ini bicara soal hati. Hati yang
sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, hati yang mau melakukan apa yang Tuhan mau, itu yang dikendalikan oleh Allah. Kenapa ini bicara soal hati? Karena Tuhan tidak hanya melihat secara fisik. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan melihat hati manusia. Tuhan tidak melihat rupa manusia, tetapi melihat hatinya. Ada orang di wajah sangat baik, kelihatan, ya, tapi sesungguhnya di hatinya tidak, ya. Dan inilah yang kita lihat dalam sebuah proses kehidupan, memberi contoh kepada kita dari apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel. Bukan seperti Kain. Kita lihat di ayatnya yang ke-12 ya, bacaan kita bisa lihat. Yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bayangkan saudara, ternyata membenci itu atau tidak mengasihi itu sama seperti membunuh. Dan itu yang dicontohkan kepada Kain yang melakukan hal ini. Apa yang menjadi pembacaan kita sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kadang juga kita dibenci. Di ayat 13 dikatakan, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ya, kalau kata dunia ini tidak hanya bicara kepada secara luas, ya, kepada dunia tempat tinggal kita, mungkin anggota keluarga kita, saudara terdekat kita, orang-orang di sekitar kita, orang yang ada di jemaat bersama dengan kita, orang yang ada di masyarakat bersama dengan kita, itu bisa digambarkan sebagai dunia. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Tapi ingat, kalau kita mengasihi, memberi contoh bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tetapi kalau kita mengasihi, sama seperti kita sudah berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dan setiap orang yang membenci saudaranya ini, dikatakan, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Jadi saudara, kalau kita masih punya kebencian terhadap saudara kita, saudara mungkin kandung kita, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin jemaat tempat di mana kita melayani, atau mungkin hamba Tuhan, ya, ini luas ya. Kalau bicara soal saudara, saudara di dalam Tuhan dan sebagainya, masih ada orang yang tidak senang, tidak suka. Saya mau katakan mari robah, ya. Karena kalau kita masih punya dendam, ya, punya amarah, ya, kita tidak mengasihi, kita masih membenci, nah itu sama seperti kita adalah seorang pembunuh. Nah, pertanyaannya, masih adakah di antara kita mendengar yang menyaksikan lewat kanal YouTube melakukan hal itu? Kalau kita masih ada kebencian di hati, sekaranglah ambil keputusan dan robah, mengangkat tangan dan memberkati, melepaskan pengampunan, karena itu lebih baik yang dikehendaki oleh Tuhan daripada sebuah kebencian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Amin, luar biasa gitu ya firman Tuhan yang dibagikan hari ini ya Pak Pendeta. Ternyata kalau kita hanya membenci saja itu sama dengan membunuh ternyata Membunuh, gitu ya Pak betul. Pendeta ya. Ngeri juga sih ya dari judulnya saja. Tentunya kalau kita melakukan ini, waduh sama seperti pembunuh. Oke, yang pasti untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini yang ingin bertanya ataupun juga ingin menyampaikan pokok doa Anda juga bisa bergabung di SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Baik, ini sangat menarik gitu ya Pak Pendeta tema kita hari ini. Tapi kalau kita ingin tahu gitu ya, apa saja sebenarnya langkah-langkah pertama yang mungkin bisa kita lakukan saat kita sudah mulai merasa benci kepada seseorang nih Pak Pendeta? Iya, yang harus kita lakukan ketika perasaan ini mulai timbul, nah, berarti kan ini tidak berasal dari Tuhan, ini berasal dari si Iya. jahat ya. Kalau ada kebencian, Oke. kebencian itu biasanya timbul, Mbak Yelin, itu karena ada ketidaksukaan kita, ketidaksenangan kita. Bisa saja juga karena kebencian itu muncul karena mungkin kita sakit hati, ya.
Ada orang yang dulunya kita baik pada dia, mar sekarang dia so cuek pada kita, dia sunya tidak suka pada kita dan lain sebagainya. Kadang itu iblis cepat sekali menggerogoti hati dan pikiran kita. Ya, nyana sudah suka, nyana usah suka pada dia. Lama-lama perasaan yang tidak suka itu akan membawa kita kepada sebuah kebencian. Akhirnya malas baku dapa, nih mau bicara, ya, menyimpan akar pahit dan membuat kita gelisah sendiri, ya, tidak menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ada yang bilang begini, pendeta, apa pendeta tetap hari-hari sukacita selalu? Pendeta bilang, baking apa tuh orang mesti mau marah-marah tuh? Ya, ini tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau orang sukacita, bukankah itu Alkitab sendiri yang mengatakan hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bukan berarti tidak punya masalah, bukan berarti tidak punya pergumulan. Tapi kalau orang sebawa Pak Tuhan itu pergumulan, ya berarti nanti tinggal Tuhan turun tangan, campur tangan dalam orang kehidupan. Begitu Mbak Yelin. Oke, itu enaknya jadi orang Kristen gitu ya Pak Pendeta ya. Iya. Di saat kita punya masalah, kita tidak usah memikirkan masalah kita, tapi kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih damai gitu ya di hati kita. Dan tentunya memang tugas dari iblis kan merampas sukacita gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalkan kita hari ini masih ada membenci, rugi dong gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Di sini Pak Pendeta ini bukan maksudnya masalah umum juga gitu ya. Kebanyakan ada yang mengatakan, ya aku mengampuni tapi aku tidak melupakan gitu, istilah ini gitu ya Pak Pendeta. Ini kalau dalam konsep membenci sama dengan membunuh, kita mengampuni seseorang tersebut tapi kita tidak melupakan kesalahannya. Itu gimana nih konsep ini nih Pak Pendeta? Iya, itu yang Pak Pendeta bilang tadi, karena akar pahit gitu ya. Ya, betul, kita mengatakan pengampunan, tapi itu hanya di bibir, ya, tapi tidak di dalam hati, ya. Orang bilang-bilang mengampuni, tapi kita masih ingat, ya. Kita nyanda akan pernah lupa apa yang dia bikin. Nah, ini berarti kita akan mengingat kesalahan yang pernah dia lakukan gitu ya. Ya, padahal tugas kita sebagai orang percaya tidak seperti itu Mbak Yelin ya. Tugas kita adalah kalau benar-benar mengampuni, ya mengampuni, ya. Tidak perlu kita harus sampai mendendam gitu. Apalagi menyimpan, ya. Nah, kalau kita sudah ada kebencian dalam hati Mbak Yelin, itu kalau orang baku dapat di gereja atau di mana saja, di acara atau di ibadah-ibadah biasa, ya, ini akan membuat orang yang tidak tentram. Dan bikin apa kalau orang mau beribadah kalau misalnya tidak ada ketentraman? Ada orang pakai alasan begini Mbak Yelin, mau pergi gereja lah atau pergi kolom dan aku dapat dan dia bikin apa lah, lebih banyak usah pergi ibadah. Berarti kan kebencian masih gitu ada ya. kan? Iya, jangan kita salahkan ibadah dong, harus salahkan diri kita dong, karena kita sendiri yang melakukan itu. Coba kalau orang selepas pengampunan, orang mau kemana-mana aman, hati tetap gembira, hati tetap bahagia, begitu Mbak Yelin. Oke, jadi tidak menentu dari hasil penilaian orang juga gitu ya Pak Pendeta, mau dia benci atau tidak, yang penting kita mengasihi aja dulu gitu ya. Betul. Yang kita kerjakan hanya itu gitu ya. Oke, baik. Yang pasti Pak Pendeta, bagaimana ya ayat ini juga membantu kita menghindari rasa benci dalam situasi mungkin ada yang berkonflik berkonflik dengan keluarga, mungkin ada juga konflik di sekolah atau bahkan di tempat kerja nih Pak Pendeta. Ya, jadi saya mau bilang bahwa tantangan dalam kehidupan itu beda-beda Mbak Yelin. Sekalipun saya dan Mbak Yelin adalah orang percaya pada Tuhan, ya, tapi latar belakang kehidupan kita berdua berbeda, gitu ya. Iya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa apa yang Mbak Yelin alami sama juga yang seperti saya alami. Tidak juga, gitu ya. Pasti masing-masing orang itu dia punya pengalaman iman, ya. Dari setiap perjalanan imannya, dia mengikuti proses Tuhan. Kita masing-masing punya kesaksian, gitu ya. Dan kehidupan sebagai orang percaya tentunya tidak bisa dilepaskan dari apa kata firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mengalami penderitaan, bukankah itu juga menjadi konsekuensi iman kita sebagai orang percaya? Bahwa kalau kita menjadi orang percaya, berarti kita akan siap terima resiko, ya. Kita bisa dibenci. Dari pembacaan kita tadi kan di ayat 13 dikatakan, janganlah kamu heran ya saudara-saudaraku apabila dunia membenci kamu. Ya, kata dunia ini bisa saja
digambarkan tentang kehidupan kita setiap hari ya. Misalnya, kapan nih saudara ini tiba-tiba dia marah, ya? Kapan nih saudara ini tiba-tiba dia rasa nyendak sedap begitu. Sedangkan kita tidak pernah bikin apa-apa pada dia, ya. Mungkin karena saudara lagi ada kebencian ya dalam diri, ada rasa cemburu. Kapan dia yang so terkenal? Kapan dia yang orang-orang suka aja panggil, kapan bukan kita dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau bilang hati-hati ketika kita mulai ada kebencian di hati. Ya ini sangat-sangat membuat kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan ya. Dan masalah-masalah itu bisa timbul dengan sendirinya. Saya mau bilang ya, kalau rupa kayak pendeta Mbak Yelin ya, orang ini pendeta banyak sekali ya. Iya, banyak sekali pendeta. Pendeta-pendeta yang terkenal pun banyak, hamba Tuhan yang terkenal pun banyak. Ya, lantas pertanyaannya, lantas kalau mereka terkenal, ngapain kita harus iri dengan mereka? Kan masing-masing sudah ada porsinya, gitu ya. Iya, tidak mungkin kan saya akan cemburu ke Mbak Yelin. Wih, enak sekali Mbak Yelin hari-hari di radio. Orang kenal sekali DP suara di radio. Ngapain saya harus iring ke Mbak Yelin? Nggak perlu. Itu kan kelebihannya daripada Mbak Yelin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sadar bahwa hidup ini masing-masing diberikan oleh Tuhan karunia dan talenta yang berbeda, syukuri. Ya. Ada yang bilang begini, aduh kita karunia cuma Carlota, itu bukan karunia, itu kebiasaan. Kebiasaan gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik, menarik gitu ya di kesempatan hari ini. Jadi semuanya itu tergantung ke kita juga gitu ya sebenarnya gitu ya Pak Pendeta ya. Bagaimana kita menyingkapi masalah kita, belum tentu orang sama gitu ya masalahnya dengan kita. Tapi dari pengalaman kita inilah sebagai apa ya, kita melewatinya itu tuh jadi gambaran kita juga ke depannya gitu ya. Betul. Oke, dan yang pastinya untuk Anda pendengar, kita juga mengajak pendengar hari ini ya Pak Pendeta, yang mungkin ingin bertanya ataupun juga ingin memberikan mungkin pengalaman hidup begitu ya, sharing-sharing juga boleh, atau juga di hari ini yang mungkin ingin menyampaikan pokok-pokok doa, ingin didoakan oleh Pak Pendeta, boleh gitu ya, bisa langsung di SMS juga WhatsApp, di line telepon di hari ini di 0821 ya 95835080. Baik Pak Pendeta, sudah ada yang bergabung nih melalui line telepon. Halo, Shalom, selamat pagi. Halo, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Rita di Kawangkoan. Ibu Rita di Kawangkoan. Apa yang ingin disampaikan Ibu Rita? Silakan. Saya cuma mau bertanya tentang bagaimana itu tadi dosa. Kalau menurut cerita, saya juga seorang guru sekolah minggu. Kebetulan saya bercerita kemarin tentang Kain dan Habel, di mana Kain dan Habel itu ada kebencian antara mereka berdua karena persembahan mereka, yang satu diterima oleh Tuhan, yang satu tidak diterima oleh Tuhan, karena tidak sepenuhnya memberikan persembahan kepada Tuhan, maka timbullah kebencian antara dua kakak adik ini. Dan juga saya mau bertanya, bagaimana dengan dua kakak adik, dengan Esau dan Yakub? Di situ timbul juga hal-hal bagaimana ya, Yakub merampas hak kesulungan Esau. Di situ ada kebencian, tetapi Yakub yang merampas hak kesulungan Esau, dia tetap dikasihi dan diberkati. Saya mohon bagaimana penjelasannya tentang kedua cerita ini. Oke, baik. Saya juga mau bertanya, ada teman saya, suami istri, dia mempunyai suami, kadang-kadang benci dan antara benci dan tidak, karena kelakuan suaminya kadang-kadang mabuk-mabuk. Akhirnya selalu ada timbul kebencian, sudah menjadi akar pahit bagi dia. Itu keluhan, pernah menjadi keluhan
teman saya kepadaku, bagaimana ini dia sudah menjadi timbul-timbul benci, berarti itu sudah menjadi membunuh. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rita atau Rita gitu ya, karena guru selama minggu ini Pak Pendeta. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Pendeta. Baik, saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Iya. Ketika ada akar pahit yang dimiliki oleh seorang istri karena tindakan suami yang masih mabuk gitu ya. Pertanyaannya begini, ya, memang latar belakangnya teman daripada Ibu Rita kita tidak tahu, ya. Apakah waktu mereka menikah suaminya memang sudah punya kebiasaan untuk mabuk, ya, gitu ya. Kalau suaminya sudah punya kebiasaan untuk mabuk, kenapa harus menyesal sampai sekarang? Gitu ya. Itu dan DP istilah begini nama Yelin. Kalau pas batona tong so tahu memang DP kelakuan begitu, ya kenapa kita harus menyesal sekarang? Kenapa tidak dibendung pada waktu kita masih pacaran, gitu ya? Kalau memang orang tidak suka orang pemabuk, kenapa kita menikah dengan dia? Itu pertama. Tapi yang kedua adalah ketika kebiasaannya itu timbul sesudah menikah, misalnya, ya dia punya kebiasaan untuk mabuk setelah menikah. Pertanyaannya, apa yang kita janjikan pada waktu kita menyampaikan itu di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi waktu kita menikah? Kita akan menerima setiap kelebihan dan kekurangannya, baik susah maupun senang, waktu sehat maupun sakit. Itu kan janji kita. Ikrarnya ya, gitu ya Pak Pendeta. Iya, betul. Masa nanti setelah kejadian ini ada perilakunya yang berubah, ya, lantas kita membenci dia, ada akar pahit. Dan yang ketiga, ya, perlu kita ingat, kita menikah itu ya dengan lawan jenis, bukan sesama jenis ya. Ya. Kalau lawan jenis berarti kata lawan itu Mbak Yelin berarti kontra gitu ya, tidak berbanding cocok, terbalik gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara kita menikah dengan lawan jenis berarti dia ada perbedaan dengan hidup kita. Cara dia berpikir, cara dia bertindak. Tapi kenapa kita memilih untuk menikah? Karena setiap kekurangannya dia, kita yang punya kelebihan ini mampu menutupi kekurangannya. Demikian sebaliknya, ya. Jangan kita hanya menerima yang enak-enaknya saja. Kita ingat perkataan daripada Ayub ya terhadap istrinya. Kenapa kita harus menerima yang enak-enak saja, sedangkan yang buruknya tidak gitu ya? Jadi kalau dalam pernikahan Kristen, makanya pendeta khotbah di mana-mana, dalam pernikahan Kristen itu ya kita tujuannya bukan untuk bahagia. Ya, jadi keliru kalau dalam pernikahan Kristen kita berpikir bahwa kita akan bahagia. Karena dalam pernikahan Kristen tidak selamanya bahagia, Mbak Yelin. Sekalipun ya ada momen-momen tertentu ya bahwa kehidupan kekristenan kita dalam pernikahan, kebahagiaan itu hanya pada Kristus. Karena dialah yang akan memberikan kebahagiaan itu. Nah, ini perlu kita catat ya, ini perlu kita catat. Dan karena itu yang keempat, yang terakhir saya mau katakan untuk Ibu Rita dan sahabatnya Ibu Rita, ya jangan pernah kita membenci, karena kalau kita membenci sama seperti kita membunuh, ya. Dan itulah yang saya mau katakan kenapa membunuh, karena orang kalau dia sudah melakukan kejahatan sampai pada pembunuhan, dia akan gelisah dan dia tidak akan tenang, akan dihantui apa yang pernah dia lakukan. Nah, bayangkan kalau kita dihantui terus oleh rasa marah kita, akar pahit kita, dendam kita, apalagi orang yang kita cintai gitu ya. Ya, tulang rusuk kita sama dengan separuh hidup kita benci gitu. Dua menjadi satu ya. Sama dengan orang benci tompe diri sendiri gitu ya. Tapi yang harus saya katakan yang terakhir adalah
lepaskanlah pengampunan, ya. Dan pasti Tuhan akan berkati perjalanan hidup kita. Mungkin Ibu Rita pe teman sto nyandak ya berdoa for suami, atau kalau ada berdoa yang penting so berdoa. Tapi coba orang sungguh-sungguh waktu dia tidur, kita taruh tangan di atas kepalanya, kita berkati, Tuhan, saya tidak bisa merubah suami saya, tapi Tuhan sanggup mengubahnya. Kalau itu yang orang lakukan, biar Tuhan pe urusan itu, dia pasti rubah orang pe suami. Nah ini jadi catatan kita. Nah, sekarang menjawab pertanyaan yang kedua, ini menarik loh Mbak Yelin ya. Karena ada perbandingan antara yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Betul, ini jadi Ibu Rita, ya, apalagi guru sekolah minggu kan, saya mau katakan bahwa persembahan Kain dan Habel itu berbeda. Ini soal isi hati. Ya. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Itu kata firman Tuhan, Kejadian pasal 4. Sedangkan Habel mempersembahkan lemak-lemaknya. Ini bicara soal sungguh-sungguh. Ya, ada orang memberi, ya yang penting so memberi, tapi tidak sungguh-sungguh. Nah ini orang yang bilang begini, kalau kita kuat bakase, ya yang penting nong lihat kuat kita pambai. Mar kalau kita memberi hanya dalam rangka ya supaya orang tahu kita baik, berarti kita tidak sungguh-sungguh. Jadi memberi itu harus timbul dari dalam hati. Itulah yang membuat kenapa persembahan daripada Kain tidak diterima. Dan yang kedua, ini bicara soal hak kesulungan. Memang saya bilang kepada Encik Rita bahwa ini berbeda ceritanya ya. Iya. Kalau kita bicara soal hak kesulungan, di sini ada kerjasama. Ya, DP beda adalah Esau dan Yakub ini ada peran daripada orang tua, ya, ada peran dari DP mama, begitu ya. Ya, jadi itu DP perbedaan. Jadi Yakub berani melakukan itu karena dia ada dukungan daripada DP mama. Jadi makanya Pak Pendeta bilang begini Mbak Yelin di khotbah ya. Ternyata nih persekongkolan antara mama dan anak ini so ada sejak dulu. Ya. Dan ada sejarahnya gitu ya. Ada kegiatannya juga di dalam. Makanya kalau sekarang ada mama dengan anak bas kongkol, yang pentingnya usah bilang mengenai papa. Ternyata sudah jadi, ada sejak dulu gitu ya. Sejak dulu, oke, baik. Jadi saya mau katakan bahwa pertanyaan daripada Ibu Rita atau Encik Rita adalah kapan kalau Yakub ambil hak kesulungan dan dia diberkati, ya, iya. Dan akhirnya ya Yakublah yang menjadi bagian daripada runut kisah kehidupan daripada orang percaya, mulai dari Abraham, ya, kemudian kita lihat perjalanan selanjutnya, Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti dia diberkati. Ya, saya mau bilang apa yang diatur dan dikehendaki oleh Tuhan, ya, jauh perbedaannya dengan apa yang kita pikirkan sebagai manusia, gitu ya. Ya, jadi memahami firman Tuhan tidak cukup hanya menggunakan akal, harus dengan iman. Ya. Karena dalam Alkitab itu ada banyak hal-hal yang boleh dikatakan sebagai orang percaya, kadang orang bingung sendiri Mbak Yelini. Kenapa kok mesti begitu? Ya. Kenapa kok DP kejadian begini? Ya. Nyandak sama dengan orang membayangkan. Gitu. Ya, memang kalau orang baca kitab pengkhotbah, Tuhan bilang, orang sulit memahami apa yang dilakukan oleh Allah. Sulit sekali. Karena Tuhan pekerjaan itu berbeda dengan pekerjaan kita. Jadi Pak Pendeta mau bilang jangan heran ya. Jangan heran kalau apa kejadian-kejadian yang terjadi dalam Alkitab itu, karena berbeda tentunya Tuhan perancangan dengan orang perancangan manusia. Kalau dari sisi orang pengetahuan, luar biasa sekali. Apa kok ini Yakub ambil dan ini kok DP DP nama DPH kesulungan. Ya, padahal Encik Rita nyandak lihat DP cerita sebelumnya. Jadi orang perlu lihat ya. Esau itu dia sendiri yang tidak peduli sebenarnya dengan hak kesulungannya. Ya, kita ingat kan pada waktu dia lapar, ya. Kong Yakub bilang, oke, kita mau kasih nomor ngapain kesulungan kasih pak kita. Allah,
for apa kok kita mau ambil itu dia? Setuju, Yang gitu penting ya. kita kenyang kan? Dia bilang lebih dulu. Iya, Jadi iya. sebenarnya Esau ininya nak memperdulikan hak kesulungannya, baik. ya. Oke. Ya, jadi dia tidak peduli, yang penting makan. Nah, ini hati-hati orangnya. Kalau suatu saat cuma gara-gara ini gargantang, ya harta orang lupa hak kesulungan kita, ya kita jual hanya karena keinginan kita. Apalagi orang iman yang orang jual. Jadi itu yang cerita perlu kita juga lihat latar belakang cerita sebelumnya, ya. Bahwa Esau sendiri dia memang sudah tidak peduli terhadap hak kesulungannya. Jadi pada waktu Yakub mengambil itu, jadi Yakub punya rencana karena Yakub bilang anak kuatnya nak pakai, jadi pakai strategi untuk mendapatkan itu, gitu. Oh, ini untuk memperoleh keuntungan pasti ada DP strategi penjualan yang bagus kan, begitu kan? Untuk memperoleh keuntungan, dan Yakub menggunakan itu. Dan DP strategi yang lebih mumpuni Mbak Yelin adalah melibatkan DP mama. Nah, ini kalau mama yang terlibat, papa tako. Coba di rumah kalau misalnya papa Pak Veto kok mama tanya, "Siapa Pak?" Iya. Paling tuh papa tuh badiam. Marco kalau mama sementara Pak Veto kok bapak tanya, "Siapa Pak?" Badiam ngana di satu. Nah, ini papa langsung tako itu. Memang the power of emak-emak. Nah, itu dia Pak Pendeta. Oke, baik. Ya masih semoga cerita paham gitu ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta. Baik, ada yang lagi yang bergabung melalui line telepon di hari ini. Halo, Shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Elizabeth. Oke. Silakan Ibu Elizabeth, apa yang ingin Selamat disampaikan? pagi Pak Pendeta. Selamat pagi, Bu Elizabeth. Bersama Mbak Yeli. Ibu Lisa hanya masukan dan tentunya ada pertanyaan nanti. Kalau di jemaat orang Pak Pendeta, masih ada di jemaat baik di Kolong baik di Bipra. Kalau di Kolong ada jemaat mengatakan begini, tidak mau hadir ke dia tidak hadir di Kolong. Kalau di Bipra baik bapak baik ibu maupun di lansia, dia tidak mau pikir pun ke dia tidak jaga hadir. Di lansia siapa mau kasih-kasihkan ibadah, tidak usah pergi ke dia tidak jaga hadir. Kita bilang begini, mari orang mau pergi ke dia. Kecuali dia tidak mau terima, ya orang tidak mau pergi. Karena kalau pergi pun dia tidak ada, percuma. Waktu orang mau pergi, dia terima katu, orang mau panggil ke dia. Mudah-mudahan di berikut-berikut orang semua hadir. Jadi itu Pak Pendeta, bagaimana kan itu Pak Pendeta, itu termasuk ada kebencian tuh. Iya. Terima kasih Pak Pendeta, Mbak Jeli. Selamat Ibu. pagi. Selamat Shalom. pagi. Shalom, terima kasih damai di hati untuk Ibu Elizabeth ya di Pakewara Utara. Bisa langsung ditanggapi Pak Pendeta? Iya. Ini dorang bilang baku balas ya. Ngananya tidak datang kita pergi pangana. Jadi sebenarnya dalam hal beribadah ya sudah aja mau baku balas ya, nyanda cocok sekali dengan orang iman gitu ya. Karena Yesus bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini pengajaran yang luar biasa. Kalau ada yang tampar pipi, kasih letu sabla. Aduh, mana ada orang yang mau ini pengajaran Yesus yang hebat ya. Kasih Dan itu yang ya, Yesus lakukan. Bapak Dia Pendeta. tidak membalas kebencian atas perlakuan orang-orang terhadap dirinya. Jadi Ibu Elizabeth, betul yang Ibu lakukan. Kalau orang ini mau, ajak tamang-tamang. Orang pergi atau kunjungi. Mungkin ada hal-hal yang terlalu prinsipil yang dia alami yang orang tidak tahu. Kenapa kok dia tidak mau pergi? Kenapa dia malas-malas pergi ibadah? Ya, orang kan tahu dia persoalan. Kageli dia kekasihannya ada persembahan, ya, iyo, atau dia ada kekurangan yang orang tidak pernah tahu. Nah, dan inilah kelemahan kita Mbak Yelin. Sebenarnya tugas para pendeta juga untuk berkunjung kepada jemaat-jemaat. Nah ini kata mesti ingat orang sama pendeta kan. Iya. Saya dulu pernah ketua jemaat Mbak Yelin ya. Tapi mesti jadi berkunjung kata pagi, ya siang, sore, malam. Kalau ada kesempatan pergi biar cuma baca cerita di Kobong. Kan kalau orang mau pergi berkunjung kan ya tidak perlu dorong sisa dia makan kan. Ya pendeta pakai kebiasaan itu pagi-pagi so pergi, ada yang baru mau naik kelapa, so cerita ke orang dan sebagainya. Ya, ada yang nanti sore pulang dari Kobong. Nah, ini penting ya supaya orang tahu apa DP latar belakang.
Selama ini orang cuma lihat dia pi ibadah atau dia nyanyi pi ibadah, tapi orang nggak tahu deh latar belakang kage ada baku maras tuh di rumah, itu yang membuat dia malu dan lain sebagainya. Nah itu jadi perlu kita kunjungi ya. Jadi Ibu Elizabeth kunjungi, lakukan. Ya kalau teman-teman nih mau ya doakan dorang. Siapa tahu kata dorang tahu bahwa coba kalau itu terjadi pada orang. Bagaimana? Orang nih mau datang atau orang nih mau kunjungi, kembali buat kita. Gitu Mbak Yelin. Baik, Pak Pendeta. Di sini ada yang sudah komen ya di kanal YouTube kita dari @arifandi2623. Maafkanlah orang yang telah menyakitimu dan membencimu, karena dengan memaafkan engkau telah membebaskan dirimu dari rasa sakit hati dan dendam. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. GBU juga terima kasih ya untuk Arifandi 2623. Luar biasa ya. Nih. Ya pasti terima kasih juga Pak Pendeta hari ini untuk firman-Nya. Kayaknya waktu juga tidak mungkin kan ya di hari ini. Iya, rasanya mau tambah lagi waktunya tapi tidak mungkin ya. Oke, baik, mungkin langsung saja Pak Pendeta. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita di hari ini terkait tema kita membenci sama dengan membunuh gitu ya. Sekaligus Pak Pendeta mendoakan pendengar kita yang mendengarkan siaran kita di hari ini yang juga sudah bergabung untuk pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, iya. Kalau Anda dibenci bukan berarti tugas Anda membalas untuk membenci. Tapi kalau Anda dibenci berarti ada hal yang mungkin orang tidak suka dalam dirimu. Tetaplah jadi berkat dan berkatilah mereka yang membencimu. Jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian, tetapi lakukanlah apa yang Tuhan mau dalam hidup. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Tapi Dia punya kuasa untuk memberkati dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Terima kasih buat firman-Mu dan berkatilah semua pendengar dimanapun berada. Radio Republik Indonesia tetap menjadi berkat, pimpinan Karen-Kerawati bahkan para kru, secara khusus Mbak Yelin Selviani diberkati pribadi dan keluarga bersama dengan tim yang bertugas hari ini ada dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Semua ada dalam anugerah dan kuasa-Mu. Makasih banyak Tuhan, semua yang telah mendengar hari ini, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati, ada dalam kuasa dan berkat-Mu. Berdoa kami supaya Tuhan memberkati Ibu Rita yang ada di Kawangkoan, memberkati Ibu Elizabeth di Pakuwer Utara, memberkati lansia di Abraham Sario Sentra. Bahkan Tuhan juga memberkati orang tua daripada Bapak Franky Panelewen. Biar kasih karunia Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka semua, bahkan memberkati Bapak Yunus Panggemona, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Wel minta mengendar, bahkan memberkati juga kehidupan daripada Omak Gong, bahkan Omak Peluan. Semua yang mendengar dimanapun berada, ada dalam berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat baik. Dan juga memberkati orang tua daripada Pak Andre Panto dalam kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado. Bahkan memberkati apa yang menjadi aktivitas kami sepanjang hari ini. Panitia SMSI yang akan dilaksanakan kiranya diberkati oleh-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sambil bermohon anak Jos Engkau pun ada dalam kuasa dan pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya masih terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan ya di hari ini, diberkati bersama dengan keluarga, dan siapa tahu besok-besok bisa bertemu kembali gitu ya Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta, selamat pagi. Dan yang pasti pentingnya terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan acara kami di hari ini, yang sudah bergabung pun juga terima kasih. Dan tentunya di Mutiara Pagi kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya Yelin Selviani undur diri dari ruang dengar Anda. Mau klik bekerja bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda juga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.